Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah maba'ad. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Akhirnya Habib yang cukup sepuh, Habib Abu Bakar bin Hasan Alatas Ajabidi, meminta maaf kepada pribumi dan menegur Bahar bin Smith Hanif Alatas karena sikap-sikap mereka, karena tingkah laku mereka, karena ucapan-ucapan mereka yang jauh dari nilai-nilai akhlak yang baik. Sebelumnya kita lihat dulu statement beliau, dan nanti ada satu poin yang saya kira penting untuk kita sampaikan. Yang soleh, yang berakhlak, ya, yang tawadu, yang berilmu, ya, masih banyak, ya. Jangan melihat ke situ, ya. Nah, saya juga minta Bahar bin Smith, kalau ceramah berakhlak yang baik, ya, jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat semakin nilainya kepada Alawin itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik, ya. Juga Hanif Alatas, ya, juga, ya, jangan sembarangan, ya, jangan kamu kira pribumi takut sama kamu, tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata, tidak ada yang bisa tolong, ya. Orang punya kesabaran ada batasnya, ya. Ingat, ya, Alawin, ingat, ya, semua kesabaran ada batasnya. Jangan sampai, ini para kiai sangat hormat kepada kita, sangat sayang kepada kita. Mereka masih membaca aurat kita, orang punya orang tua, Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Wiridul Latif. Ini semua kita harus mengucapkan terima kasih kepada mereka. Ya, mereka masih mau membaca, masih mau melihat, ya. Juga Kiai Aminuddin, saya cuma tambahin sedikit, dan mudah-mudahan para habaib dapat hidayah dan taufik. Sekali lagi Pak Kiai, para habaib tidak mengingkari para sunan adalah turunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih dekat kepada Rasul daripada saya turunannya, ya. Kita harus akui, ya. Itu barangkali kebetulan tokoh-tokoh Sayyid yang Anda selalu lihat di YouTube barangkali lagi emosi jadi ngomongnya sembarangan, ya. Tolong dimaafkan para kiai, maafkan anak-anak kami, ya. Semoga perdamaian ini berjalan dengan baik, ya, saling hormat menghormati, ya. Wassalamualaikum. Oke, jelas. Beliau adalah mufti besar Kesultanan Ternate. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, dan saya kira menjadi pertanyaan banyak orang, apakah ini mewakili suara Robitoh Alawiyah atau suara pribadi sebagai Habib yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang miris melihat Habib-Habib muda bertingkah laku jauh daripada nilai-nilai akhlak yang membuat pribumi berpotensi marah kepada mereka, sehingga mengeluarkan ucapan ini. Maka poinnya, saya pribadi sangat menghargai, menghormati, mengapresiasi apa yang diucapkan oleh Habib Abu Bakar bin Hasan Alatas, mufti besar Kesultanan Ternate. Kita mengapresiasi, menerima permohonan maaf beliau. Tetapi ini bukan mewakili dari Robitoh Alawiyah. Maka kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh oknum-oknum habaib seperti Bahar Smith, seperti siapa bocil itu, Mahdi bin Yahya, Hanif Alatas, tetap menjadi catatan penting bagi kita semua. Artinya belum bisa diterima maafnya. Dulu-dulu pernah Habib Hussein Tuban juga menangis minta maaf. Ini kesalahan kami. Tetap
Habib Hussein Tuban bukan perwakilan daripada Robitoh Alawiyah. Bukan perwakilan suara dari Robitoh Alawiyah. Yang kita mau dengar itu perwakilan daripada suara Robitoh Alawiyah. Beliau yang berkewenangan untuk menegur kalau bila mana ada Habib-Habib yang nyeleneh, yang berpotensi membuat keributan, yang berpotensi masyarakat pribumi marah kepada mereka. Robitoh, ini bukan suara Robitoh. Saya menjadi pertanyaan besar sebetulnya. Ini Robitoh ini isinya siapa aja pengurusnya? Atau hanya kelompok itu saja? Sehingga Robitoh Alawiyah sampai sekarang belum mengeluarkan, belum menegur Mahdi bin Yahya, Bahar bin Smith. Yang ini adalah sumber utama kegaduhan ini muncul. Oke lah, dulu diawali oleh Gus Fuad. Keruduk. Lalu kemudian persekusi Mbah Baidowi. Mungkin itu masih dikategorikan oke lah. Ini cuma kegagalpahaman di dalam bermedia sosial lalu diimplementasikan dalam sikap. Tapi ketika sudah Kiai Haji Imaduddin Utsman, ini persoalan ilmu. Beliau meneliti sampai sangat jauh Robitoh Alawiyah, Ubaidillah. Lalu mereka melawan dengan membabi buta, menyerang Kiai Haji Imaduddin dengan curut-curut segala macam, merendahkan kiai-kiai ulama-ulama NU. Ya. Maka ini sampai sekarang belum menemukan titik temu. Dan sebetulnya nggak perlulah marah-marah kayak gitu untuk membantah tesis, untuk membantah karya ilmiah, nggak perlu. Nggak perlu. Cukup Anda menyodorkan manuskrip, dalil yang kuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mendapatkan pengakuan dari tempat asal. Ahmad Al-Muhazir dari Irak kalau nggak salah. Kemudian yang ketiga, tes DNA. Kan itu. Tes DNA. Keturunan Wali Songo itu sudah banyak yang melakukan tes DNA. Untuk memastikan bahwa dirinya benar-benar tersambung kepada baginda Nabi. Tapi aneh ketika kemarin Bahar bin Smith diminta untuk tes DNA, dia malah meminta syarat yang nggak logis gitu loh. Yang bahkan dekat kemusyrikan, membongkar makam baginda Nabi. Nggak perlu. Tes DNA itu nggak perlu melakukan pembongkaran makam baginda Nabi, nggak perlu. Nggak perlu. Itu syarat ngawur itu. Itu syarat diberikan supaya mereka tidak dites DNA. Najwa Shihab juga udah pernah dites DNA kok. Keturunan Wali Songo udah banyak yang tes DNA kok. Dan tidak mengajukan syarat, boleh saya dites DNA asal bongkar dulu makam Nabi. Nggak, seperti itu. Cuma Bahar yang ngomong kayak gitu. Ini kan aneh. Kenapa? Mengajukan syarat yang tidak mungkin dilakukan. Ini kan dalil supaya mereka tidak dites DNA. Dan jangan salahkan, bila sudah seperti ini, maka masyarakat, orang Islam khususnya, semakin tidak percaya kepada Robitoh Alawiyah, benar-benar turunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan salahkan. Jangan salahkan. Dan jangan salahkan. Kalau kata Mufti Ternate itu, sabar itu ada batasnya. Jangan sampai pribumi habis kesabaran, keturunan Wali Songo habis kesabaran. Udah enak kan hidup di Indonesia, banyak muhibin kan? Udah enak kan?
Kita tidak mau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka syaratnya 3 itu. Ada pengakuan dari negara asal, Ahmad Al-Muhajir dari Irak. Kemudian yang kedua, sodorkan manuskrip yang kuat sehingga mengalahkan manuskrip Kiai Haji Imad Dalil ya. Kemudian yang ketiga, tes DNA. Itu kalau itu 3 syarat terpenuhi, disodorkan, dipublikasikan. Oke. Kepercayaan kepada Robito Alawiyah akan kembali 100%. Selama 3 syarat itu belum dilakukan, dipenuhi, maka selama itu pula keraguan tetap mengintai kepada Robito Alawiyah. Mohon maaf, ini bukan karena kita kurang ajar kepada baginda Nabi. Ini dalam rangka memuliakan baginda Nabi. Jangan sampai ada satu orang pun yang ngaku keturunan baginda Nabi tetapi berbohong, tetapi menipu, tetapi faktanya tidak tersambung. Dan ditambah lagi dengan sikap-sikap yang emosional, arogansi, merendahkan pribumi. Itu tambah parah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.